pertemuan kelompok kita hari ini, kita akan membahas tentang pentingnya memiliki jamban sehat. Di pertemuan kita hari ini ada 3 hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama, pentingnya memiliki jamban yang sehat. Yang kedua, bagaimana sih ciri-ciri jamban sehat? Dan ketiga, bagaimana cara kita mengakses jamban sehat? Dari manfaat memiliki jamban sehat itu, kita dapat mencegah penyakit diare atau penyakit menular lainnya yang menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir, apakah Bapak dan Ibu di rumah sudah memiliki jamban? Oke, ada yang menjawab ada. Tahu kondisinya seperti apa? Oke, ada yang menjawab, iya Bu, ada, dengan kondisi yang seadanya. Ada juga yang menjawab, ada Bu, dengan kondisi secukup dan semampu dan sebisa kami, dengan dana yang kami miliki. Oke, jadi semua sudah tahu ya bahwa sudah memiliki jamban dan tahu sendiri kondisi jambannya itu seperti apa. Nah, saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah memberikan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya, saya akan meminta Bapak Ibu untuk berkelompok. Kita bagi berkelompok karena kita akan mendiskusikan. Karena selanjutnya kita akan berdiskusi. Jadi nanti Bapak Ibu berkelompok dulu ya. Saya bagi per kelompok. Oke, sekarang siapkan diri untuk membagi kelompoknya. Oke, tadi sudah dibagi kelompok ya. Sekarang sudah tahu kelompoknya masing-masing. Sekarang saya minta Bapak dan Ibu untuk mendiskusikan apa sih manfaatnya memiliki jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Jadi setiap kelompok nanti diskusikan manfaatnya apa-apa. Setelah itu nanti akan dibacakan. Nanti dibacakan satu persatu. Nanti saya bertanya, silakan untuk menjelaskan. Sekarang silakan didiskusikan dulu. Oke, tadi sudah didiskusikan masing-masing kelompok kan? Oke, sekarang saya persilahkan setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Saya persilahkan. Tadi semua kelompok sudah membacakan hasil diskusinya. Dan banyak sekali yang menyebutkan manfaat-manfaat dari memiliki jamban sehat. Nah, sekarang kita akan merangkum semuanya bahwa apa saja sih manfaat dari memiliki jamban sehat. Oke, yang pertama, lingkungan menjadi lebih bersih. Karena apa? Karena tadi dari jambannya saja sudah terlihat dari luar itu sudah dibuat serapi mungkin, sebersih mungkin. Jadi sudah pasti lingkungan sekitarnya menjadi bersih. Yang kedua, bau berkurang. Bagaimana bau berkurang? Karena tempat penampungan kotoran atau tinjanya ada tempat penutupnya sehingga baunya tidak menyebar. Selanjutnya, kesehatan menjadi meningkat karena salah satunya tadi dari kebersihan lingkungan. Akhirnya tidak ada penyakit menular. Tadi seperti yang dibahas pertama, bisa mencegah diare. Nah, yaitu akhirnya kesehatan menjadi meningkat. Tidak perlu Bapak Ibu ke ladang, ke sawah, ke sungai pada malam hari. Sudah pasti dibayangkan kalau misalnya ibu atau bapak sakit perut di saat malam hari, pasti kesusahan untuk harus pergi ke sungai dulu, ke sawah dulu. Tapi kalau kita miliki jamban terdekat di rumah kita masing-masing, jadi kita tidak perlu jauh-jauh. Selanjutnya, memutus penyebaran penyakit. Memutusnya seperti apa? Nah, banyak binatang yang bisa menurunkan penyakit, salah satunya lalat. Jadi jika lalat tadi bisa hinggap di kotoran manusia, dia bisa menyebarkan penyakitnya. Misalnya dia bisa hinggap ke makanan Bapak Ibu yang tidak tertutup, dia bisa menularkan ke contohnya telapak tangan yang tidak bersih dari dihinggapin lalat, akhirnya bisa menempel. Nah, itu bisa menyebarkan penyakit. Jadi dengan kita menjaga kebersihan atau jamban kita sehat, itu bisa memutus rantai penyakit. Dan yang terakhir, bisa mencegah stunting. Jadi Bapak Ibu, pakailah jamban yang sehat agar kita terhindar dari penyakit menular seperti diare, seperti muncrat, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan dapat mencegah stunting pada anak.
Baiklah, selanjutnya sekarang kita masuk dalam sesi yang contoh gambar. Oke, sekarang saya memegang contoh gambar. Silakan Bapak Ibu kita lihat sama-sama ya, karena nanti saya akan bertanya. Oke, kita pertama lihat gambar lampiran satu deh. Yang satu dulu. Ayo, menurut Bapak Ibu ini jamban sehat atau bukan? Oke, ada yang menjawab tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Coba, ada yang bisa jelaskan? Ini Bu, banyak kotorannya. Oke. Terus apalagi? Di lingkungan klosetnya itu penuh rumput. Oh gitu. Jadi apalagi? Ayo. Di dalam lubang klosetnya banyak kotoran. Ada lagi? Contohnya, oh ini. Air atau kotorannya langsung jatuh ke sungai. Oke, ini gambar pertama. Sekarang saya punya contoh deh, gambar kedua. Silakan Bapak Ibu lihat. Ini contoh gambar jamban yang seperti apa? Yang sehat atau bukan? Yang sehat. Oke, ada yang bilang sehat. Coba sebutkan. Dinilai dari mana ini dibilang sehat? Ayo. Lingkungannya bersih ya. Iya, lingkungannya bersih Bu. Oke. Punya pintu. Punya ventilasi. Di dalamnya bagaimana keadaan di dalamnya? Bersih. Terus tidak ada kotoran. Oke. Jadi semuanya sudah bisa menjelaskan. Nah, selanjutnya nanti saya akan menjelaskan seperti apa sih ciri-ciri jamban sehat. Dari tadi kita sudah membahas ini ada dua gambar yang berbeda. Dan sekarang saya akan menjelaskan seperti apa sih ciri-ciri jamban sehat. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, seperti apa Bu contohnya? Oke, sekarang kita bahas pertama. Karena ini adalah contoh tadi gambar jamban sehat ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu septic tank atau penampungan kotoran kita yang dibuang di tempat pembuangan kotoran ini harus berjarak 10 sampai 15 meter dari sumber air. Nah, karena di lingkungan kita ini semuanya menggunakan sumur gali, jadi dianjurkan bahwa jaraknya harus 10 sampai 15 meter dari sumber air atau sumur ibu tadi supaya tidak tercemar oleh kotoran penampungan kita tadi. Jadi dia harus memiliki jarak yang jauh Bapak Ibu. Oke, itu untuk jaraknya ya dengan sumber air. Selanjutnya memiliki ini tempat kotoran atau tinjanya ini harus tertutup atau terhindar dari binatang. Seperti tadi kan lalat bisa menyebarkan penyakit. Nah itu dia tertutup dengan memiliki pintu seperti ini. Kita bisa tempat jamban kita ini bisa tertutup Bapak Ibu. Tidak mudah untuk binatang itu menghinggap atau masuk di dalam tempat jamban kita. Selanjutnya memiliki dinding. Nah tidak terbuka seperti ini tadi kan terbuka. Nah ini dia memiliki dinding, memiliki atap dan memiliki ventilasi, gunanya supaya pencahayaan di dalam jamban kita itu terang, tidak gelap, karena kalau gelap itu bisa menjadi sarang binatang juga seperti nyamuk. Dia akan mudah bersarang di tempat yang gelap dan tidak berventilasi, apalagi udaranya tidak keluar masuk, sirkulasi atau udara yang dari luar tidak masuk, dari dalam juga tidak keluar. Akhirnya bisa menyebabkan penampungan jentik-jentik nyamuk juga. Itu kegunaan ventilasi udaranya. Selanjutnya tersedia air bersih. Nah, air bersih ditampung di sini. Selanjutnya ada sabun, ada pembersih. Pembersihnya atau biasanya kan kalau kita di kamar mandi ya atau di WC kita punya sikat khusus untuk membersihkan jamban kita. Terus lantainya juga tidak boleh tergenang air Bapak Ibu. Jadi dibuat, nah seperti contoh di sini dia punya tempat pembuangan air. Jadi pembuangan airnya bisa ditampung, bisa keluar dari sini atau bisa dibuat lantainya itu agak miring. Nah jadi Bapak Ibu bisa buat miring sehingga airnya tidak tergenang di sini, kedap air lantainya, jadi tidak becek gitu. Nah itu. Selanjutnya kamar mandinya wajib dibersihkan setiap
kotor. Jadi kalau kotor bersihkan dan minimal satu kali seminggu. Tapi saya sarankan bagi yang untuk wilayah kita memang daerah yang mudah sekali kotor, jadi setiap hari itu wajib kita bersihkan supaya kita juga menjaga Bapak Ibu. Oke, sudah paham ya tadi ciri-cirinya jamban sehat seperti apa? Oke, sudah tahu ini ada kenapa gambarnya ada ventilasi, ada atapnya, dinding. Ternyata itu adalah salah satu ciri-cirinya dari jamban sehat. Nah, setelah dari kita tahu semua tentang manfaat dari kegunaan jamban sehat, terus apa yang terjadi kalau kita tidak mempunyai jamban sehat? Bisa menyebarkan penyakit segala macamnya. Nah, dari semua yang kita pelajari tadi, jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk menggunakanlah jamban yang sehat. Kita nggak perlu biaya yang besar, tidak harus pakai lantai keramik, tidak harus Bapak Ibu. Yang penting tadi tidak kedap air lantainya, dindingnya kita buat sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, dengan keadaan dan kondisi keuangan keluarga kita. Yang penting tadi yang bersih, aman, memiliki ventilasi udaranya yang bersih, sumber airnya juga jauh dari tempat septic kita atau penampungan kotorannya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semuanya kita mulai terapkanlah memiliki jamban sehat masing-masing di setiap keluarga, guna untuk kita mencegah berbagai macam penyakit, baik penyakit diare, muntaber, bahkan terlebih memiliki jamban sehat ini gunanya ternyata bisa mencegah stunting Bapak Ibu untuk anak-anak kita sendiri. Oke, jadi itu yang dapat saya sarankan mulai dari sekarang, karena kita sudah mempelajari tentang manfaat jamban sehat, kita terapkanlah di keluarga kita masing-masing, kita pergunakan supaya kita bisa membantu untuk mencegah dan menangani stunting di lingkungan keluarga kita, terutama bahkan di lingkungan masyarakat. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertemuannya, atas kehadirannya pada siang hari ini, dan sampai bertemu di pertemuan kelompok kita selanjutnya.